Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, Peggy Priska Ashari dan Bunga Nabila Sukran akan menjelaskan tentang moral dan agama siswa. 1. Pengertian moral. Istilah moral berasal dari kata Latin mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima atau melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Moral dalam Islam identik dengan akhlak atau budi pekerti. Ialah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat, dan tanpa melalui pemikiran. Pendidikan moral itu sejatinya adalah proses pembelajaran yang dengannya peserta didik mampu memahami diri mereka sendiri dan dunia yang ada di sekitarnya. Moralitas adalah pengetahuan tentang bagaimana berperilaku dalam kehidupan ini, baik dalam konteks lokus maupun tempus tertentu. Artinya, pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademik, namun non-akademik, khususnya tentang sikap dan bagaimana perilaku sehari-hari yang baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Pendidikan moral dapat menjadikan anak memiliki kepribadian sopan santun, perilaku kepada orang yang lebih tua darinya maupun teman sebayanya. Namun, sangat disayangkan, pada masa kini kurangnya pendidikan moral yang ditanamkan pada usia sekolah, sehingga menyebabkan perilaku yang kurang baik di usia sekolah. Zaman sekarang banyak yang dijumpai anak sekolah sudah berpacaran dan berperilaku kurang sopan terhadap guru maupun orang tua. Bahkan ada kasus perkelahian siswa dengan temannya sendiri. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya pendidikan moral yang tidak diajarkan sedini mungkin kepada si anak, sehingga membuat anak melakukan hal sesuka hati merupakan tanpa sepengetahuan hal tersebut baik untuk dirinya atau tidak. Di Indonesia sudah minim sekali atau hampir tidak ada guru yang siswinya saat ini dari permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa tidak terkontrolnya emosi yang ada pada diri siswa sudah mulai mengikuti hawa nafsunya tanpa bisa mengendalikannya. Hal itu merupakan salah satu tugas seorang guru yang menanamkan pendidikan moral. Di sini guru harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada si siswa atau peserta didik dalam membentuk atau menumbuhkan pola pikir perilaku yang berbasis kasih sayang. Pendidikan moral sangat penting diberikan kepada siswa karena ini dapat menjadikan dasar sikap moral yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia untuk menjadikan generasi bangsa yang berkualitas dan memiliki perilaku yang baik. Maka sangat penting dibutuhkannya pendidikan moral sejak dini. Pengertian agama. Agama atau sistem atau prinsip kepercayaan kepada adanya kekuasaan mengatur yang bersifat luar biasa, yang berisi norma-norma atau peraturan yang menata bagaimana cara manusia berhubungan dengan Tuhan, dan bagaimana manusia hidup yang berkelanjutan sampai sesudah manusia itu mati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Adams dan Gulunto 1983, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari eksistensi dirinya. 4. Perkembangan moral pada siswa. Perkembangan moral pada dasarnya merupakan interaksi suatu hubungan timbal balik antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua atau peserta pendidik dengan pendidik, dan seterusnya.
Unsur hubungan timbal balik ini sedemikian penting karena hanya dengan adanya interaksi berbagai aspek dalam diri seseorang, kognitif, afektif, psikomotorik, dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, maka seseorang dapat berkembang menjadi semakin dewasa baik secara fisik, spiritual, dan moral. Dengan interaksi, maka kesejajaran perkembangan moral atau kognitif dan inteligensi akan terjadi secara harmonis. Hal itu sejalan dengan pandangan Piaget bahwa inteligensi berkembang sebagai akibat hubungan timbal balik antara unsur keturunan dan lingkungan. Hubungan itu begitu menentukan, sama halnya dalam perkembangan moral seseorang. Perkembangan moral itu bertahap, artinya kedewasaan moral seseorang hanya dapat meningkat satu tahap lebih tinggi ke atasnya. Kedewasaan moral tahap kedua hanya dapat memahami pertimbangan moral. Tahap keempat, tiap-tiap yang lebih tinggi selalu lebih umum dengan kurang berpusat pada diri sendiri, serta menghendaki sedikit atau rasionalisasi. Oleh sebab itu pendidikan moral tidak banyak artinya jika materi tentang tahap-tahap tentang kedewasaan moral disampaikan hanya dengan ceramah tanpa mengajak peserta didik mengalami sendiri tingkat kedewasaan tiap dan bagaimana dapat berkembang ke suatu tingkat di atasnya. Yang terakhir yaitu pembentukan moral siswa. Pembentukan moral diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengarahkan, membimbing, dan melambangkan nilai-nilai moral, mendidik, membina, membangun akhlak, serta perilaku seseorang agar orang yang bersangkutan terbiasa mengenal, memahami, serta menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral yang mencakupi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga orang tersebut bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Adapun karakteristik nilai moral yang perlu ditanamkan atau dibentuk kepada anak dan siswa yaitu antara lain nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, persahabatan, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu usaha-usaha pembentukan moral siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pembentukan moral pada siswa saat ini adalah sebagai berikut. Usaha yang dilakukan dalam membentuk moral siswa yaitu dengan mengedepankan pendidikan agama yang lebih banyak, karena melalui pendidikan agama diharapkan moral atau tingkah laku anak akan baik. Artinya, pemberian pendidikan agama merupakan suplemen yang paling utama dan pokok yang diberikan oleh guru kepada seluruh siswa, karena pada dasarnya sekolah tersebut merupakan sekolah yang berbasis agama. Maka, pendidikan agama merupakan hal yang paling utama dalam membentuk proses pembentukan moral siswa. Namun tidak mengesampingkan bahwa proses pembentukan moral siswa juga dilakukan dengan cara menerapkan pendekatan secara personal oleh guru, memberikan pengarahan pendekatan yang intensif, kemudian memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang mana yang terbaik untuk mereka, pemanggilan orang tua, dan mendatangkan lembaga-lembaga yang nantinya bisa memengaruhi mental anak. Tidak hanya itu, memberikan kebiasaan dan teladan yang baik kepada siswa dengan cara guru sebagai dan memiliki karakter yang baik agar selalu mencerminkan nilai-nilai yang positif kepada siswa-siswanya yang ada di sekolah tersebut. Dan siswa akan mencontoh kebiasaan guru yang demikian, jadi dapat dilibatkan guru sebagai pusat pencontohan bagi siswanya, kemudian juga dengan cara menyampaikan dan menerapkan. Adapun usaha yang dapat dalam proses pembentukan moral yaitu dengan cara pemberian pembelajaran tentang moralitas secara khusus melalui kegiatan pramuka dan kegiatan keagamaan. Dengan memberikan pengetahuan tentang agama, otomatis orang yang agamanya baik tingkah lakunya pun akan baik, serta dengan cara melalui tugas yang diberikan kejujuran, tanggung jawab. Jika teamwork ada kerjasamanya, misalnya kegiatan kerja kelompok yaitu mengharuskan anak-anak berdiskusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan sosial, agar dalam kehidupan yang nyata siswa mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri.
Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.